Halo, shalom anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang disiplin di sekolah. Ayo, ada yang udah kangen belum sama sekolah kita? Pasti semuanya kangen ya. Anak-anak, sebelum kita mulai belajar kita, anak-anak siapkan Alkitabmu, buku 3, dan alat tulismu untuk mencatat hal-hal penting. Oke, kita mulai ya. Materi kita hari ini adalah disiplin di sekolah. Disiplin di sekolah bisa diartikan patuh pada peraturan sekolah. Sekarang kita cermati beberapa peraturan sekolah secara umum. Ibu Linda akan jabarkan ya. Yang pertama adalah memakai seragam sesuai jadwal. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ketiga, membawa buku sesuai jadwal. Yang keempat, bersikap sopan dan santun. Kepada siapa saja ya kita harus bersikap sopan dan santun? Tentu saja kepada seluruh warga sekolah. Sekarang kita lihat, siapa saja ya warga sekolah itu? Warga sekolah adalah seluruh siswa di sekolah. Bapak Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu Guru dan staf sekolah, para petugas keamanan dan petugas kebersihan. Para orang tua pun termasuk warga sekolah kita. Yang kelima adalah mengikuti kegiatan sekolah dengan tertib. Contohnya apa ya? Yang pertama, saat mengikuti upacara bendera, lakukanlah dengan tertib dengan menggunakan pakaian seragam yang lengkap seperti seragam nasional yang rapi, topi berlogo SDK Yahya, sabuk, kaos kaki berlogo SDK Yahya, dan sepatu hitam. Dalam upacara tidak boleh mengobrol, ikuti aturan yang ada. Disiplin dalam berupacara berarti kita menghargai jasa-jasa para pahlawan kita. Yang kedua, mengikuti kegiatan ibadah dengan tertib. Di sekolah kita selalu ada kegiatan ibadah seperti perayaan ibadah Natal, Paskah. Dengan mengikuti ibadah dengan tertib berarti kita menunjukkan sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Nah, anak-anak, sekarang kita lihat apa sih tujuan peraturan di sekolah? Mengapa harus ada peraturan di sekolah? Peraturan di sekolah dibuat untuk menciptakan kerukunan dan melatih kedisiplinan. Semua siswa menegakkan disiplin untuk kebaikan bersama. Jika kita lihat Tuhan Yesus pun adalah pribadi yang disiplin. Tuhan Yesus memberi contoh hidup disiplin kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus rajin melayani banyak orang. Tuhan Yesus juga selalu memberitakan Injil dan selalu berdoa dengan tekun. Kemudian apa akibatnya jika kita tidak mau mengikuti peraturan di sekolah? Salah satunya adalah dapat merusak kerukunan di sekolah. Jangan sampai ya, jika kamu tidak disiplin di sekolah, maka akan merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya, ketika kamu terlambat ke sekolah, kamu pasti harus menunggu di luar sampai renungan selesai. Belum lagi kamu terburu-buru dan hatimu pasti tidak nyaman. Ini jelas sangat merugikan dirimu. Sering terlambat pasti kamu akan dipanggil bagian kesiswaan. Contoh lain ketika kamu tidak tertib di kelas, asik bermain, sibuk sendiri, atau jalan-jalan di kelas saat belajar. Hal ini bisa membuat temanmu terganggu dan tentu saja akan merusak kerukunan. Jangan sampai ini terjadi ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang kita akan menyiapkan Alkitab kita. Sekarang siapkan Alkitabmu. Kita akan baca Amsal 4 ayat 13 dan Amsal 8 ayat 32. Ayat ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo mengajak manusia untuk menaati Allah. Di dalam Alkitab, banyak juga tokoh Alkitab yang bersikap taat atau disiplin. Salah satunya adalah Daniel.
Saat itu, peraturan Raja Darius menetapkan hukuman mati bagi orang yang menyembah selain kepada raja. Tetapi Daniel tetap berdoa kepada Tuhan dengan taat dan disiplin. Ia berdoa 3 kali sehari. Karena ketaatan Daniel, maka Daniel dilempar ke gua singa. Tetapi Tuhan melindungi Daniel. Singa-singa tersebut tidak melukai Daniel. Jadi anak-anak, hidup taat menjadikan kita menjadi pribadi yang disiplin. Ini tentu berdampak baik bagi kehidupan kita. Untuk saat ini, kamu tentu tidak bisa melakukan kedisiplinan di sekolah, tetapi tidak apa-apa, kamu tetap bisa melakukannya di rumah. Bagaimana caranya? 1. Tetaplah belajar di rumah, ikuti semua pembelajaran online yang diberikan gurumu. Yang kedua, taatlah kepada orang tuamu, turuti apa yang diperintahkan oleh orang tuamu, bantulah mereka semampumu. Yang ketiga, disiplinlah untuk melakukan kegiatan rohanimu di rumah bersama keluargamu. Yang keempat, disiplinlah melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Baik anak-anak, sekian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.